Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Prasetya dengan NIM H0223306. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan melakukan 4 uji. Yang pertama itu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji tingkat kesukaran, dan yang terakhir ialah uji daya pembeda. Saya melakukan uji-uji ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Langsung saja kita masuk ke uji yang pertama. Baik, di sini kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Pertama kita sudah diberikan data seperti ini. Di sini kita ingin mengetahui apakah soal yang kita berikan kepada siswa itu sudah valid atau belum. Di sini data ini ialah data hasil ujian siswa. Di sini kita akan menjumlahkan semua data hasil ujian siswa ini sampai akhir, yaitu sebanyak 25. Baik, langsung saja. Kita bisa menggunakan rumus X sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini sampai sini, terus tutup kurung, terus tekan enter. Nah, nilainya sudah keluar. Agar kita tidak perlu menjumlahkan semuanya secara manual, lagi kita bisa blok dari sini sampai ke bawah, sampai sini, terus kita tekan Ctrl D. Nah, nilainya semua sudah muncul seperti ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai R tabelnya. Nah, nilai R tabel ini bisa kita peroleh dari Google. Nah, karena kita menggunakan responden di sini kita menggunakan responden sebanyak 25 siswa, jadi kita cocokkan saja dengan nilai R tabelnya itu sebanyak 25. Jadi kita peroleh dari nilai R tabelnya itu 25, yaitu 0,396. Nah, baik. Di sini kita akan langkah selanjutnya kita mencari nilai R hitungnya. Nah, di sini kita menggunakan perentang 1 sampai 5, yaitu atau soal esai. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan person buka kurung, kita blok area satunya yang ini sampai ke bawah, sampai sini. Nah, terus kita klik titik komanya yang ini, seperti ini. Kenapa kita menggunakan titik koma ini? Karena di komputer ini meminta titik koma seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi array keduanya yang ini. Kita blok dari sini sampai sini. Ini. Terus kita tutup kurung dan kita tekan enter. Nah, nilai dari R hitungnya sudah muncul. Begitupun selanjutnya. Baik, karena kita sudah mencari semua nilai R hitungnya, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung berapa soal yang valid. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jika R tabel lebih kecil dari R hitung, maka soal tersebut valid. Sebaliknya, jika R tabel lebih besar dari R hitung, maka soal tersebut tidak valid. Maka kita lihat di sini di soal pertama, karena R tabelnya lebih kecil dari R hitungnya, maka di sini soal ini valid.
valid. Soal kedua juga seperti itu, ini juga valid. Soal ketiga juga valid. Soal keempat juga valid. Soal kelima juga valid karena R tabelnya itu lebih kecil dari R hitungnya, maka ini valid juga. Ini valid. Soal berikutnya juga valid. Soal ini juga valid. Soal berikutnya juga valid. Soal berikutnya juga valid. Dan yang terakhir ini juga soalnya ini valid. Baik, langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan berapa soal yang valid. Ternyata di sini soal yang valid itu sebanyak ada 10 soal. 10 soal. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang saya sampaikan tentang uji analisis validitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan uji yang kedua, yaitu uji analisis data menggunakan uji reliabilitas. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas ini, kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, pertama-tama kita membuat dulu variable view-nya. Nah, dan di sini kita buat seperti ini. Karena kita menggunakan 10 soal, jadi kita tulis seperti ini ya. Soal satu, terus soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 7, soal 8, soal 9, soal yang ke-10, dan kemudian yang terakhir itu jumlah ya. Nah, selanjutnya kita ubah di sini, ini di measure menjadi nominal. Nominal. Dan yang terakhir tuh untuk jumlahnya gitu, di measure-nya itu kita klik scale saja ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita ke data view. Nah, untuk data view-nya itu kita menggunakan data seperti yang sebelumnya, itu data yang ada di uji validitas. Nah, tinggal kita blok saja dari sini. Di sini sampai jumlah ya. Sampai sini. Terus kita tekan Ctrl C. Terus kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Terus di sini kita klik saja, tekan saja Ctrl V. Nah, sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya itu kita masuk ke menu Analyze. Terus kita klik ini scale. Terus kan di sini sudah ada
reliability. Nah, kita klik di ini. Nah, terus kita pindahkan ini ke sini ya. Ini tanda ke sini. Dengan cara kita tekan Ctrl A. Nah, Ctrl A. Ini untuk jumlahnya itu kita tidak perlu pindahkan di sini. Cuma tetap di sini jumlahnya dia. Dengan cara itu kita tekan Ctrl, terus kita klik jumlah. Nah, sudah itu kita klik ini. Nah, sudah kan? Terus kita klik ini statistik. Terus kita klik ini scale if item ini, kita centang. Terus kita centang. Kalau sudah tuh, terus kita continue. Terus pastikan ini modelnya model alpha ya. Terus kita tekan OK. Nah, sudah muncul. Untuk mengetahui apakah sebelumnya kita melakukan uji reliabilitas ini karena kita ingin mengetahui apakah soal yang kita berikan ke siswa itu sudah reliable atau stabil ya. Jadi rumusnya untuk mengetahui itu soal itu reliable atau stabil itu dia ini Cronbach's alpha dilihat dari Cronbach's alpha-nya. Nah, jika Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,6, jadi soal itu reliable atau stabil. Nah, di sini kita lihat Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,6 yaitu 0,95. Jadi soal 10 soal ini itu reliable. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai uji analisis data menggunakan uji reliabilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan uji yang ketiga, yaitu uji tingkat kesukaran atau difficulty level. Nah, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Hal ini berarti makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka semakin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut makin sukar. Adapun interprestasi dari tingkat kesukaran yaitu 0,00 sampai 0,30 masuk dalam kategori sukar. Sedangkan 0,31 sampai 0,70 masuk dalam kategori sedang. Dan yang terakhir ialah 0,71 sampai 1,00 masuk dalam kategori mudah. Untuk menentukan indeks kesukaran, kita akan membandingkan nilai min dibagi dengan nilai maksimum pada tabel statistik output SPSS dengan tingkat kesukaran soal. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan data dari uji-uji sebelumnya, seperti di uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, pertama-tama kita klik analyze. Terus kita masuk di sini di descriptive statistik. Terus kita klik ini. Terus kita pindahkan ini ya semuanya, soalnya sampai 10 ke tabel variabelnya, ke kolom variabelnya. Nah, dengan cara kita klik Ctrl A. Untuk jumlahnya itu kita tidak masukkan ke kolom variabel ya. Bisa kita tekan klik Ctrl, tahan sebentar, terus kita klik jumlah. Nah, terus kita pindahkan ke sini ya. Terus kita setting di statistik ini. Kita centang ini min. Karena kita akan membagi nilai min dengan nilai maksimumnya, kita centang juga nilai maksimumnya ya. Nah, terus kita continue. Terus kita oke. Nah, di sini
Nilai min dan nilai maksimumnya itu sudah keluar. Langkah selanjutnya itu kita tinggal membagi saja nilai min dibagi dengan nilai maksimumnya. Nah, baik, langsung saja kita ke membagi saja. Nilai min-nya itu berada di 3,72. Berada di untuk soal tadi nilai min-nya itu di 3,72 dibagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Kita peroleh bahwa nomor soal ke-1 itu 0,744. Nah, di sini soal 1 itu masuk dalam kategori mudah. Selanjutnya itu kita masuk ke soal kedua. Soal kedua itu nilai min-nya itu berada di 3,6. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Kita peroleh nilainya itu 0,72. Nah, untuk soal 2 ini masuk juga dalam kategori mudah. Kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga itu nilai min-nya itu berada di 3,76. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Kita peroleh nilainya itu 0,75. Nah, di sini juga soal ketiga itu masuk dalam kategori mudah. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat itu nilai min-nya itu di 3,8. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Nah, kita peroleh nilainya itu berada di 0,76. Nah, di sini untuk soal yang keempat ini juga masuk dalam kategori mudah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Soal kelima itu nilai min-nya itu berada di 3,76. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Kita peroleh nilainya itu di 0,75. Nah, di sini juga untuk soal yang ke-5 itu masuk dalam kategori mudah. Kita lanjut ke soal yang ke-6 itu nilai min-nya itu berada di 3,72. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Nah, kita peroleh itu nilainya itu 0,74. Nah, untuk soal yang ke-6 juga itu masuk dalam kategori mudah. Kita lanjut ke soal yang ketujuh itu. Soal yang ketujuh itu nilai minnya itu berada di 3,72. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Nah, kita peroleh nilai itu 0,74. Nah, di sini untuk soal yang ke-7 juga itu masuk dalam kategori mudah. Kita lanjut ke soal yang ke-8 itu nilai minnya itu berada di 3,68. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5.
Nah, kita peroleh nilainya itu 0,73. Nah, untuk soal yang ke-8 juga ini masuk dalam kategori mudah. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Soal ke-9 itu nilai minnya berada di 3,68. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Nah, kita peroleh nilainya itu 0,73. Nah, di sini juga untuk soal yang ke-9 itu masuk dalam kategori mudah. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir itu. Soal ke-10 itu nilai minnya itu berada di 3,88. Kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 5. Kita peroleh nilainya itu di 0,77. Nah, di sini juga untuk soal ke-10 itu masuk dalam kategori mudah. Jadi, status tingkat kesukaran soal itu tadi kita dapatkan untuk soal ke-1 itu masuk dalam kategori mudah. Untuk soal kedua juga masuk dalam kategori mudah. Yang ketiga juga masuk dalam kategori mudah. Soal keempat juga masuk dalam kategori mudah. Kelima juga mudah. Yang keenam juga masuk dalam kategori mudah. Yang ketujuh juga masuk dalam kategori mudah. Yang kedelapan juga masuk dalam kategori mudah. Yang kesembilan juga masuk dalam kategori mudah. Dan yang terakhir itu yang untuk soal ke-10 juga masuk dalam kategori mudah. Itulah tadi pemaparan saya tentang mengenai uji tingkat kesukaran. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ke-10 soal itu yang kita uji itu masuk dalam kategori mudah. Baik, di sini saya akan melakukan uji yang terakhir, yaitu uji daya pembeda. Nah, adapun rumus untuk melakukan uji daya pembeda ini yang pertama yaitu rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum. Nah, adapun kriteria daya pembeda ini yaitu 0,40 atau lebih masuk dalam kategori sangat baik, 0,30 sampai 0,39 itu masuk dalam kategori baik, 0,20 sampai 0,29 itu masuk dalam kategori cukup atau perlu perbaikan, dan terakhir itu 0,19 sampai ke bawah itu masuk dalam kategori kurang baik. Nah, data yang kita gunakan di sini itu masih sama dengan data-data sebelumnya pada uji-uji sebelumnya juga, yaitu data hasil ujian siswa. Nah, di sini kita melakukan uji daya pembeda ini agar kita mengetahui apakah soal-soal yang kita berikan ke siswa itu sudah layak atau sangat baik, cukup, dan kurang baik. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, di sini langkah pertama itu kita mengelompokkan data dulu. Dan cara dengan ini kita klik saja, terus kita blok sampai sini. Terus dari sini sampai sini. Terus kita klik sort and filter, terus kita filter. Nah, terus kita klik di sini.
Di sini kita ingin mengelompokkan data-data ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi kita klik yang ini, sort large to smalls. Nah, sudah terurut. Selanjutnya kita klik yang ini agar menghilangkan yang ini ya. Klik ini filter. Nah, sudah hilang. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita mencari nilai rata-rata atasnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, average. Di sini saya menggunakan data yaitu sebanyak 25 siswa, jadi saya membaginya menjadi 50%. Nah, 50% dari 25 itu sebanyak 12,5. Jadi kita klik saja dari sini sampai ke angka ini. Angka sini ya, 13 ya. Oke, terus kita tekan enter. Nah, sudah keluar nilainya. Agar kita tidak perlu menghitungnya lagi secara manual, kita bisa klik saja dari sini sampai sini. Terus kita klik right. Nah, sudah angkanya sudah keluar. Nilainya sudah keluar. Nah, begitupun dengan mencari nilai rata-rata bawahnya. Nah, kita menggunakan rumus ini, average. Terus kita klik dari sini ya, dari angka 14. Kita blok saja sampai turun ke bawah. Terus kita tekan enter. Nah, nilainya sudah keluar. Selanjutnya agar kita tidak mencarinya lagi secara manual, kita bisa klik saja, blok saja sampai sini. Terus kita klik right. Nah, nilainya sudah keluar. Selanjutnya kita mencari nilai dari pembedanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum. Nah, langsung saja kita klik sama dengan buka kurung, kita klik sini, nilai rata-rata atasnya dikurang dengan nilai rata-rata bawahnya. Nah, terus kita tutup kurung, terus kita bagi dengan 5. Kenapa bagi dengan 5? Kenapa saya menggunakan 5 di sini? Karena di sini saya menggunakan perentang nilai 1 sampai 5 atau soal esai. Jadi saya menggunakan angka 5. Terus kita tekan enter. Nah, nilainya sudah keluar. Agar kita tidak perlu menjumlahkannya lagi secara manual, kita bisa klik saja, terus blok, terus kita klik right. Nah, nilainya sudah keluar. Nah, selanjutnya kita membandingkannya untuk mencari kategori-kategorinya. Nah, pada soal ke-1 itu dia masuk dalam kategori cukup karena menunjukkan nilai 0,28. Cukup. Pada soal kedua masuk dalam kategori baik karena nilainya itu 0,31. Soal ketiga masuk dalam kategori cukup. Soal keempat juga cukup. Soal kelima juga cukup. Soal keenam juga cukup. Soal ketujuh juga cukup. Soal ke-8 juga masuk dalam kategori cukup. Soal ke-9 sini masuk dalam kategori baik karena menunjukkan nilainya itu 0,33 ya. Baik. Dan soal yang terakhir itu masuk dalam kategori cukup. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa soal yang masuk dalam kategori baik itu sebanyak 2 soal, dan soal yang masuk dalam kategori
cukup atau perlu perbaikan lagi itu sebanyak 8 soal. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai cara uh, mencara uji daya pembeda. Baik, itulah tadi uji-uji yang saya telah lakukan, dari uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Saya memohon maaf jika ada salah kata saya, dan saya juga uh, meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.